Bismillahirrahmanirrahim. Ke lapangan mengembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum ceramah kita mulai, izinkan ulun membawakan pantun. Para haja kampung ketupat, makan ketupat di waktu yang hangat. Kalau ingin mendapat rahmat, jawab salam ulun dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang saya hormati para guru serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Kepadanya kita minta ampun dan kepadanya pula kita minta pertolongan. Dan kami berlindung kepada Allah dari segala kejahatan dan kejelekan perbuatan kami. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salamnya atas beliau, keluarga dan sahabat beliau, juga semua pengikutnya sampai hari kiamat. Selanjutnya terima kasih saya haturkan kepada pembawa acara yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk berceramah di hadapan hadirin sekalian. Kali ini tema ceramah saya adalah menjadi anak yang solih solihah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam seseorang tidak hanya cukup dilihat dari aktivitas luar saja, seperti pandai bahasa Arab, pakai peci bagus, sarung bagus, busana muslim serba mewah. Tetapi orang Islam sejati adalah orang yang memproklamirkan diri dengan prinsip bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah. Lalu ia beristiqomah dan memegang teguh komitmen keimanannya. Anak yang solih adalah selalu mentaati aturan yang ada dalam Islam. Contohnya mengamalkan 5 rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Di samping itu, anak yang solih selalu berkata dan berperilaku yang benar. Kapan dan dimanapun ia berada, tidak hanya terbatas di tempat yang suci seperti di masjid atau di musola. Anak yang solih akan merasa bahagia jika ada orang lain mendapat nikmat dan merasa sedih jika melihat orang lain dalam kesulitan. Ia berbelas kasihan dan terdorong hatinya untuk ikut membantunya. Dalam sejarah kita ketahui bersama bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki sikap yang tegas dan keras terhadap orang-orang yang kafir yang menentang agama Islam. Namun tetap menunjukkan kasih sayang dan kelembutan terhadap saudara seagamanya. Jamaah, oh jamaah. Kalau ada yang bertanya, lantas bagaimana cara kita menjadi anak yang solih sementara kita kadang-kadang berada di kejauhan? Jawaban yang sederhana adalah kita mengerjakan sebagaimana yang dinasihatkan oleh Luqman terhadap anak-anaknya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah
Inna syirka la zulmun azim. Artinya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasehatinya, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Quran surah Luqman ayat 13. Janganlah kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya menyekutukannya adalah dosa besar. Yang dimaksud menyekutukan Allah adalah dengan penuh keyakinan menyamakan Allah dengan yang lain. Kemudian mendirikan sholat 5 waktu dengan penuh ikhlas dan khusyuk, lalu mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya mengajak berbuat kebaikan. Seperti kalau kita mengajak teman kita berbuat sesuatu yang menguntungkan dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan mencegah kemungkaran adalah seperti kita melarang teman kita yang sering berbuat dosa dan bermalas-malasan berbuat kebajikan, sering melanggar hukum, maka kita ingatkan agar ia segera bertaubat dan memperbaiki diri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika perilaku kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Luqman terhadap anak-anaknya, maka insya Allah kita akan menjadi anak yang soleh, dan kedua orang tua kita akan gembira dan bahagia. Hal ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pendidikan dan pengajaran di sekolah kita, yaitu membentuk anak yang soleh, berilmu, dan ikhlas beramal. Demikian ceramah saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kesempurnaan hanya milik Allah dan segala kekurangan dari diri saya pribadi. Terima kasih atas perhatiannya dan memohon maaf atas segala kehilafan. Ulun tutup dengan sebuah pantun. Mentari sore mulai tenggelam, langit indah bertabur bintang. Milad SMP Muhammadiyah 3 Banjarmasin, ulun doakan di sepertiga malam. Semoga jaya, berkah, dan terus gemilang. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.